Halo, salam jumpa kembali di channel ini. Channel ini memberikan informasi yang menarik tentang seputar kredit Union Kasih Sejahtera Atambua. Kali ini channel Sylvester Ua memberikan informasi tentang pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Pengurus CU Kasih Sejahtera Gregorius Amisa SPD dalam sambutan penutupan kegiatan Monef pertama. Merusak itu, ingat, darah orang kecil, keringat darah orang kecil akan tetap berteriak meminta pertanggungjawaban kita. Terlalu sulit untuk kemudian mengakui kesalahan. Terlalu sulit. Dia sudah buat salah tapi dia berusaha untuk mencari cara bagaimana membenarkan diri. Pertama kita tepuk tangan untuk Pak Dami dan Pak Heri. Pengantar, saya senang sekali ketika Pak Dami membeberkan kepada kita penyebab-penyebab terjadinya fraud. Semoga catatan-catatan ini menjadi awasan yang luar biasa untuk kita pakai dalam mengontrol tata kelola di CU ini. Yang berikut, hadir di antara kita ini para komite aktivis kemarin atau tadi ketika kita omong soal tugas komite ikut mengontrol, tugas aktivis ikut mengontrol lajunya pekerjaan para staf di lapangan, kemudian kita mencoretnya dari ini. Tidak soal. Tetapi saya hanya ingatkan bahwa komite Pokti adalah orang-orang khusus yang dipilih dari sekian ribu orang dalam KPI itu untuk ditetapkan dan menjadi orang-orang yang pas untuk ikut memelihara, ikut menjaga, ikut tahu tentang perkembangan KPI itu. Sehingga boleh tercoret di sini, tetapi tugas itu tetap menjadi tugas kita. Kemarin saya sangka jelas dicatat oleh KP Pantura, banyak kemudian kita aktivis, komite Pokti, ini yang memberi peluang untuk kinerja staf lapangan menjadi mandek. Dia pagi-pagi datang ke kampus itu, kau kasih dia air minum. Sesudah itu kopi. Sesudah itu makan siang. Lupa suruh dia tidur lagi di situ, ada sopi minum habis, dia mabok lagi di situ dan selesai dia punya tugas sampai situ. Maka, sorry maaf, untuk teman-teman komite dan Pokti, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita yang memberi peluang untuk terjadinya. Terlalu sulit untuk kemudian mengakui kesalahan. Terlalu sulit. Dia sudah buat salah tapi dia berusaha untuk mencari cara bagaimana membenarkan diri. Ini perlu dicatat baik-baik, teman-teman manajer, tolong, tadi sudah ditegaskan ulang-ulang, Anda adalah penanggung jawab utama dalam tata kelola di KPBU. Sebetulnya kalau terjadi fraud di KPBU, yang bertanggung jawab paling pertama, yang harus dipanggil pertama adalah manajer. Karena itu, teman-teman JM dan teman-teman staff, juga termasuk aktivis, ingat saya tadi Romo Ketua soal integritas diri kita. Bagaimana kemudian kita ikut merasakan orang-orang kecil kita yang berjuang dari hari ke hari, mencucurkan keringat darah untuk kemudian mendapatkan sesen, lalu dalam upaya kita meyakinkan dia untuk menjadi seorang penabung, kemudian Anda sendiri berusaha untuk merusak itu. Ingat, darah orang kecil, keringat darah orang kecil akan tetap berteriak meminta pertanggungjawaban kita. Mau bagaimana lihainya kita membuat upaya untuk kemudian pele-pele kesalahan yang kita buat merugikan orang kecil, satu waktu akan terungkap juga. Karena itu teman-teman sekalian, terutama yang langsung berhubungan dengan transaksi atau apapun namanya yang berhubungan dengan maaf, di hadapan Tuhan Anda habis. Yang berikut, kita ini mengusung lembaga ini dengan tema besar kita, lembaga pemberdayaan. Di
Di mana-mana kita berkhotbah, kita berbusa-busa untuk meyakinkan anggota supaya hemat, tekun menabung. Salah satu cara untuk menghemat adalah menghentikan hal-hal yang sebetulnya menghabiskan uang yang hanya untuk kesenangan sesaat. Judi. Saya mencatat banyak masukan ini orang-orang CU ini entah staf atau aktivis dengan dia pun seragam, dia enak berdiri baik-baik nonton orang main judi. Ingat kalau orang foto dan kemudian posting yang bilang lembaga CU itu apa namanya haram dengan judi, tapi ini lihat ini foto putih apa baju kuning hijau ini muda ada di BG, dia juga ikut goyang kancing di merah, kancing di hitam, kancing di putih. Ingat teman-teman, itu menunjukkan perilaku tidak bagus. Karena itu berusaha untuk menghindari itu ya. Dalam situasi apapun, dengan alasan apapun, tidak ini hanya sekedar saja. Lalu memang itu menurut Bapak Ibu sekedar, tapi orang yang melihat. Yang berikut teman-teman sekalian, peserta Monef 1, saya patut mengucapkan profisiat untuk teman-teman komite yang baru terlantik, bukti terbaik bersama yang lain, tetapi dalam hitungan tidak sampai 2 tahun kemudian menjadi bukti yang menjadi buah bibir orang-orang CU, anggota CU yang tidak bagus. Karena itu, ini sebuah pujian, sebuah kebanggaan, sekaligus sebuah tantangan untuk Anda-Anda yang tadi menerima penghargaan itu. Teman-teman staf, adik-adik staf, terima kasih. Jadikanlah kebanggaan itu sekaligus upaya untuk kemudian meyakinkan temanmu yang lain bekerja macam saya ini supaya kemudian namamu terpanggil menerima penghargaan di depan banyak orang ini. Yakinkan mereka yang lain supaya itu terpancar. Biarlah kebaikan ini terpancar kepada orang lain sehingga Tuhan datang mendapatkan Anda sebagai orang baik. Yang berikut, sekali lagi saya atas nama pengurus menyampaikan terima kasih yang berlimpah untuk hadirnya Bapak Penasehat Romo Kris dan Romo Urbanus. Sampaikan salam hormat untuk beliau. Mulai tahun ini dan seterusnya, Bapak-bapak penasehat akan memainkan peran sebagai penasehat. Lihat kami sebagai pengurus, kalau kami langkah salah, nasihati kami. Di bawah 4 mata. Terima kasih untuk teman-teman, sungguh tercabut dari keakraban kita bersama keluarga, istri, anak, untuk datang demi kepentingan CU. Ini sebuah pengorbanan. Pengorbanan Anda akan diperhitungkan secara baik. Dan akhirnya, atas nama pengurus, saya akan menutup rangkaian kegiatan Monef kita yang sudah terlaksana sejak tanggal 21 sampai dengan hari ini. Dan dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya menutup Monef pertama secara resmi.